Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Sudah jelas dan pasti di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini saya ingin membahas dua pertandingan dari babak perempat final UEFA Champions League musim ini. First match, pertandingan antara Real Madrid yang akan melawan atau berduel lawan Liverpool yang akan dimainkan. Ya, pertama di kandang Real Madrid. Real Madrid sebagai tuan rumah dulu di first leg ini. Kita tahu bahwa kedua tim ini juga pernah bertemu sebelumnya di final Liga Champions tahun 2018. Di pertandingan tersebut Real Madrid bisa menang dengan skor 3-1 dan kita tentu tidak akan melupakan 3 momen dari pertandingan tersebut. Yang pertama adalah duel antara Salah dengan Ramos yang mengakibatkan Salah tidak bisa melanjuti permainan. Itu terjadi di menit-menit awal. Sayangnya di game ini first leg Ramos tidak bisa bermain, tapi Salah akan bermain. And then ada juga kejadian saat Karius melakukan kesalahan dan bisa dimanfaatkan oleh Benzema untuk mencetak gol. Dan ada juga kejadian atau momen saat Gareth Bale bisa mencetak gol indah saat dia masuk sebagai pemain pengganti. Jadi saat kedua tim ini bertemu, pasti nih pertandingan akan berjalan seru teman-teman. Ya, istilahnya jual beli serangan. Kemudian duel-duel yang agresif yang tentunya akan terjadi di lini tengah. Dan juga kita perlu ingat bahwa kedua tim ini dilatih oleh dua pelatih yang memang mengandalkan sepak bola menyerang dalam menerapkan strategi atau taktik permainan mereka. Jadi saya kira bahwa setiap kali kedua tim ini bertemu, ya kita juga bisa berharap akan banyak gol yang tercipta dalam pertandingan tersebut. Dan coming back into this game, kita tahu bahwa kedua tim juga tidak akan bisa diperkuat oleh beberapa pemain inti mereka. Pertama-tama saya ingin membahas tentang Real Madrid, bahwa mereka akan kehilangan Carvajal, kemudian akan kehilangan Sergio Ramos yang tidak bisa bermain. Eden Hazard katanya ya atau diberitakan sudah pulih, tapi saya tidak yakin dia akan masuk ke line up. Dari Liverpool kita tahu mereka kehilangan banyak pemain, tetapi yang memang paling mereka merasa kehilangan tentunya adalah di defense, di mana dua center back mereka yang memang biasa dimainkan. Ya, bahkan ada Joel Matip juga ya yang sebelumnya juga sering dirotasi untuk bermain di center back akan absen di game ini, dan memang mereka sudah lama absen ya. Joe Gomez juga akan absen, dan itu yang saya kira akan membuat pertandingan berjalan menarik karena di satu sisi Liverpool tidak akan diperkuat oleh duet center back mereka dan juga Real Madrid tidak akan diperkuat oleh salah satu jenderal permainan mereka yakni Ramos. Yang lainnya siapa jenderal permainan? Kita tahu adalah Karim Benzema. Setiap kali Benzema bermain tentu ia akan menjadi momok yang menakutkan atau ancaman bagi pertahanan tim lawan. Kita tahu dia adalah pemain yang masih bisa diandalkan untuk mencetak gol. The problem is besides Benzema, Madrid tidak punya pemain lain. Jadi memang salah satu kuncinya bagi Liverpool jika mereka ingin menyulitkan Real Madrid mencetak gol, ya kawallah Benzema plus ya coba untuk menghentikan aliran bola dari lini tengah. Nah, berbicara lini tengah, nah saya juga belum tahu nih apakah Henderson bisa bermain atau tidak di ini game. Saya belum membaca berita terakhir ya, tapi saya kira mungkin dia tidak akan bermain di game ini. Berarti Fabinho yang akan bermain di tengah, Thiago, Wijnaldum. Saya kira lini tengah Liverpool ini ya yang perlu bermain agresif karena mereka perlu menghentikan gerak-gerik dan juga suplai bola dari lini tengah Real Madrid. Kita tahu ada dua pemain di lini tengah Real Madrid, Modric dan juga Kroos, yang bukan hanya bisa melakukan pergerakan tapi juga bisa mengirimkan umpan-umpan yang akurat. Dan saya kira bahwa bagi Real Madrid, mereka juga perlu mengawal dua fullback dari Liverpool, yakni Andrew Robertson dan juga Trent Alexander-Arnold yang kita tahu gemar melakukan overlap, memberikan crossing atau melakukan cutting inside dan coba untuk mencetak gol atau memberikan passing lagi. Jadi saya kira bisa juga bahwa Zinedine Zidane kembali mengandalkan 3 center back di pertahanan, Varane, Nacho atau juga Mendy bisa bermain di sana, kemudian memainkan 2 wing back. Ya, kita tahu Lucas Vazquez bisa juga bermain di sana nanti. Ini adalah taktik yang sudah biasa digunakan oleh Zinedine Zidane. Kita tahu di last game mereka di La Liga juga Zidane menerapkan formasi 3-4-2-1. Ya, Militao juga bisa bermain di center back dan saya kira Marcelo juga bisa bermain di wing back bersama Vazquez. Jadi artinya dua pemain tersebut akan dilibatkan dalam proses serangan Madrid untuk memberikan tekanan kepada dua fullback Liverpool agar mereka tidak bisa terus-menerus melakukan serangan. Nah, sekarang berbicara tentang perkiraan atau prediksi dari pertandingan ini. Banyak dari teman-teman yang menanyakan ke saya, kira-kira seperti apa, Bung, jalannya permainan ini? Saya kira pasti kedua tim akan melakukan serangan.
mereka tidak akan bertahan. Liverpool akan coba untuk mencetak away goal, Madrid tentu akan mencoba untuk menang di first leg ini. Tapi kuncinya adalah tim pertama yang mencetak gol, maka tim tersebut yang bisa meraih kemenangan di first leg ini. Ya, ingat masih ada second leg. Jadi first leg ini dulu perlu mereka meraih kemenangan, dan saya kira jika Madrid bisa mencetak gol lebih dulu, mereka punya chance untuk menang, dan jika Liverpool mencetak gol lebih dulu, maka Liverpool punya chance untuk menang. So it's an open game, saya kira persentasenya 50-50, jadi kuncinya adalah tim pertama yang bisa mencetak gol, tentu tim tersebut punya harapan ya atau peluang untuk memenangi pertandingan ini, dan tentunya dengan mencetak gol lebih dulu mereka akan bisa mengendalikan irama permainan, sesekali melakukan counter, dan kita tahu kedua tim ini juga sering mencetak gol melalui proses counter attack. Now to the second game, Manchester City yang akan berduel atau melawan Borussia Dortmund. Kita tahu bahwa City juga adalah salah satu wakil dari Inggris selain Liverpool yang akan bermain di perempat final. Dan mereka berhadapan juga dengan tim ya yang selalu mengancam tim-tim besar lainnya, apakah itu di kompetisi antar klub Eropa atau juga di Bundesliga kan. Borussia Dortmund ini yang selalu menjadi penantang Bayern Munich. Tapi di musim ini kita melihat bahwa mereka di Bundesliga tidak seperkasa musim-musim sebelumnya. But in the Champions League, they are not a bad team. Mereka sebelumnya bisa menang di kandang Sevilla, dan di kandang sendiri juga sebetulnya mereka bermain baik sebelum akhirnya Sevilla bisa comeback dan menyelesaikan game tersebut dengan skor 2-2. Manchester City adalah tim yang sulit dikalahkan. Bukan hanya saja di Liga Premier Inggris, tapi kita tahu di UEFA Champions League Manchester City belum kalah. Mereka bisa mencetak gol yang banyak, mereka bisa menyulitkan para pemain dari tim lawan mencetak gol. Karena City ini kan mengandalkan kolektivitas dengan high line of defense. Jadi pada saat kolektivitas diandalkan, yang pertama City akan mengendalikan tempo permainan. Yang kedua, penguasaan bola. Yang ketiga, efektivitas dalam melakukan serangan. Karena pemain manapun yang punya ruang gerak, ya tentu pemain tersebut yang akan masuk ke ruang bebas di pertahanan tim lawan dan berupaya untuk mencetak gol. Maka itu City banyak mencetak gol musim ini. Memang mungkin belum seperti musim-musim lalu, tapi musim ini mereka jauh lebih efektif dalam melakukan serangan. Artinya bukan hanya mengandalkan ball possession, tapi juga efektif dalam melakukan serangan. Sedangkan dari Borussia Dortmund, kita tahu tim ini juga bukanlah tim yang bisa bermain stabil di partai-partai away mereka. Ya, walaupun mereka bisa menang di kandang Sevilla, tapi kita tahu sebelumnya mereka kalah di kandang Lazio dengan skor 3-1. Jadi saya kira tim ini juga bukanlah tim yang tidak bisa dikalahkan, cuma memang mereka kan punya goal getter nih yang perlu diwaspadai, yakni Haaland. Ya, setiap kali Haaland mendapatkan free space, maka dia punya conversion rate yang bagus untuk mencetak gol pada saat dia mendapatkan peluang. Dan mereka juga ada kombinasi ya, pemain-pemain muda dengan pemain-pemain senior seperti Thorgan Hazard dengan Marco Reus, kemudian ada Jude Bellingham, kemudian kita tahu juga ada Haaland sendiri yang akan bermain di depan, ada Emre Can, kita tahu yang pernah bermain di Liga Inggris bersama Liverpool. Jadi Dortmund ini adalah hard working team, tapi mereka juga mengandalkan serangan. Apakah itu serangan balik atau menyerang secara open play. Dan kedua tim ini juga sebetulnya mengandalkan formasi yang sama, 4-3-3. Tapi bedanya dari City, mereka punya lebih dari satu pemain yang bisa merancang serangan. Ada Kevin De Bruyne, kemudian juga ada Gundogan. Gundogan walaupun adalah pemain yang lebih banyak diinstruksikan berada di tengah, tapi dia adalah holding midfielder. Artinya pada saat dia mendapatkan bola, dia akan coba juga untuk membangun serangan. Kuncinya bagi City bahwa mereka perlu menurunkan striker yang bisa melakukan konversi yang baik pada saat mendapatkan peluang. Ya, saya kira mungkin saja nih Sergio Aguero bisa dimainkan dari awal. Karena dia punya pengalaman yang bagus dan dia juga adalah striker yang tenang. Pada saat mendapatkan peluang di dalam kotak penalti, tentu dia akan bisa menyelesaikan peluang tersebut lebih baik daripada kita tahu ya striker-striker lain yang mungkin akan kesulitan saat menghadapi para pemain Dortmund yang kita kenal adalah agresif. Dan ketenangan adalah kunci dari kedua tim ini, dari permainan kedua tim ini jika mereka ingin meraih kemenangan di first leg ini. Kira-kira prediksi saya apa sih? Kalau menurut saya kira-kira pertandingan ini akan berjalan ketat ya. Saya kira bahwa salah satu tim akan meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Saya tidak melihat bahwa hasil game ini akan berakhir dengan draw, dan tentu saya mengunggulkan City untuk bisa meraih kemenangan di first leg ini. Persentase adalah 55-45,
Dan kuncinya juga bagi City bahwa mereka perlu bermain tenang. Karena para pemain Dortmund pasti bermain agresif dan coba juga untuk melakukan counter pressing. Jika para pemain City tenang, tidak panik, maka saya kira tidak akan ada masalah bagi City untuk meraih kemenangan. Jadi kita tunggu saja 2 pertandingan yang akan dimainkan dini hari nanti. Saya tidak siaran pertandingan Real Madrid dan Liverpool, tapi saya nanti akan siaran pertandingan Bayern Munich melawan Paris Saint-Germain. Jadi saya akhiri saja konten di sini dan silakan bagi teman-teman yang punya prediksi atau perkiraan yang lain bisa memberikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hit, only football, salam sepak bola.